Halo, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil dari tugas dan resmi saya yang berjudul Manajemen Risiko, Etika, dan Peluang. Saya Ropela Nebaho, NPM 190-995 kelas A semester 6. Baik, di sini kita akan mulai bagaimana sih manajemen risiko, etika, dan peluang tersebut. Risiko, etika, dan peluang. Pengakuan atas kebutuhan adanya akuntabilitas korporat kepada pemangku kepentingan telah membawa pengakuan simpulan yang dibutuhkan kepada sistem tata kelola modern untuk merefleksikan betapa pentingnya memenuhi kepentingan pemangku kepentingan. Kepuasan pemangku kepentingan pada gilirannya didasarkan pada rasa hormat yang ditujukan oleh perusahaan untuk kepentingan tiap kelompok pemangku kepentingan yang perusahaan ingin dapatkan dukungannya guna mencapai tujuan strategisnya. Kemudian, hubungan pemangku kepentingan efektif. Manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Kemudian, strategi dan taktik dapat dikembangkan untuk berurusan dengan masing-masing pemangku kepentingan dengan kelompok berdasarkan penilaian kepentingan pemangku kepentingan dan kemungkinan perubahan di dalam. Berfokus pada potensi untuk pemangku kepentingan menimbulkan ancaman bagi organisasi atau untuk bekerja sama dengan adanya pemangku kepentingan dapat menjadi rentang terhadap undangan untuk berkolaborasi atau menjadi rakan pendukung atau jika mereka tidak setuju dengan posisi perusahaan. Pertimbangan dapat diberikan pada kebutuhan mereka untuk memantau atau ketika pembelahan diperlakukan oleh mereka. Kemudian, sebuah kelompok pemangku kepentingan yang berada di peringkat kerjasama yang tinggi sebagai potensi ancaman memegang beberapa janji dan mungkin bijaksana untuk mencoba untuk berkolaborasi dengan mereka untuk menjaga mereka sebagai pendukung. Nah, apabila suatu kelompok pemangku kepentingan digolongkan sebagai ancaman, mungkin tinggi dan rendah kerjasamanya mereka dianggap tidak mendukung dan harus diperangin. Sebuah kelompok yang rendah potensinya untuk mengancam dan rendah pada potensi untuk bekerja sama adalah marginal untuk pengembangan dukungan untuk tujuan perusahaan, tetapi mungkin akan menjadi bijaksana untuk membantu harapan mereka andai kata kondisi berubah. Nah, kemudian di sini ada tanggung jawab sosial perusahaan dan keluarga negara korporat. Korporasi telah dianggap secara hukum bertanggung jawab hanya untuk pemegang saham atau pemilik. Tetapi dalam kenyataannya mereka juga secara strategis bertanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas jika mereka ingin menggalang dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategi. Kemudian untuk mengelola risiko etika dan peluang yang terlibat, organisasi harus menentukan elemen penting CSR atau Corporate Social Responsibility. Apa itu Corporate Social Responsibility? Tujuan dari organisasi untuk CSR ini yaitu mengembangkan rencana atau kerangka kerja. Merupakan untuk mengembangkan atau kerangka kerja yang komprehensif untuk CSR, suatu organisasi mempertimbangkan tujuan strategis, baik sebuah operasi dan bagaimana ia ingin tampil sebagai korporasi, budaya perusahaan yang akan dihadapi operasi perusahaan, dan kepentingan yang memangku kepentingan baik di lingkungan dalam negeri dan di luar negeri. Sama seperti mengembangkan rencana atau kerangka kerja dan juga mempertimbangkan tujuan strategis. Kemudian, dari tujuan organisasi untuk CSR ini, itu dapat membangun kerangka tanggung jawab sosial perusahaan, yang mana membangun kerangka tanggung jawab sosial perusahaan ini inisiatif baru sedang dikembangkan untuk membantu dengan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan perusahaan dan kepentingan mengatur kegiatan perusahaan dan membuat laporan tentang mereka, melakukan audit atas apa yang dilakukan korporasi dan pelaporannya. Nah, setelah membangun kerangka tanggung jawab sosial perusahaan, disusun lagi dengan pengukuran kinerja CSR. Bagaimana dengan pengukuran kinerja CSR? Pengukuran kinerja CSR ini juga sangat disarankan untuk meninjau kerangka CSR lainnya yang telah diciptakan perusahaan konsultan yang menyaring kegiatan untuk investor etika baik individu dan investor institusi yang ingin berinvestasi dengan tujuan sosial atau di perusahaan di mana kegiatan secara sosial bertanggung jawab. Setelah tujuan organisasi untuk CSR ini berlangsung, kemudian dilanjut dengan
Adanya pengukuran lain yang mungkin berguna dalam mengungkapkan sikap manajer dan karyawan terhadap isu-isu etis. Apa itu isu-isu etisnya? Mereka mungkin berguna dalam menangkap informasi tentang tindakan yang akan terjadi atau tentang perubahan sikap karena sinyal tertentu dikirim secara sukarela atau tanpa sengaja oleh manajemen atau disarankan oleh karyawan. Kemudian, untuk mengantisipasi hal tersebut, ada langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan, seperti survei sikap karyawan, survei pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya, evaluasi oleh pembeli yang dibayar atau pelanggan pengadu yang diminta, penilaian komentator media. Kemudian, monitoring CSR selalu pengukuran CSR setelah diidentifikasi. Data dikumpulkan dan laporan terbentuk. Langkah berikutnya adalah memantau bagaimana korporat terbuat. Nah, sebagaimana skema pengukuran pada umumnya, perbandingan dapat membantu dengan tujuan strategis, faktor kunci keberhasilan, kedua organisasi serupa, ketiga alternatif praktik terbaik untuk pembandingan, keempat standar terpublikasi seperti yang diuraikan sebelumnya, kelima statistik dan rata-rata industri, ketujuh manajemen dengan target tujuan, dan kedelapan hasil yang diperoleh pada periode sebelumnya. Kemudian, pelaporan CSR koperasi yang berangkat dari sebuah program pengukuran CSR perlu mempertimbangkan bagaimana mereka akan melaporkan kinerja dan apakah dapat mengambil beragam bentuk, tetapi harus terfokus pada tujuan kinerja program. Beberapa organisasi telah membuat dan menerbitkan standar untuk laporan CSR. Mereka saat ini sedang menguji dan menyempurnakan ciptaan mereka dan akan memodifikasi mereka lebih lanjut. Dan yang terakhir, itu pengelolaan risiko etika pada praktik bisnis kini mulai menyadari bahwa meskipun manajemen risiko cenderung berfokus kepada masalah-masalah non-etis, identifikasi serta penilaian risiko etika dan peluang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu cara mengidentifikasi risiko ini dimaksudkan agar pelaku bisnis dapat mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan risiko dan jenis atau tipe risiko seperti apa yang akan dihadapi. Demikianlah penjelasan yang saya jelaskan dengan judul manajemen risiko dan etika dan peluang.